Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsah. Di masa pemerintahan beliau lah istana ini dibangunnya. Beliau berarti yang bangun awal? Iya. Tombak ini dipegang untuk pengawal sultan. Oh gitu. Yang warna kuning untuk anggota, yang warna hitam ini untuk komandan. Rumah tangga itu adalah istana. Di dalam istana itu, jika tidak ada keluarga yang utuh dan iman, itu bukan istana. Kau tidak percaya denganku, kau tidak akan percaya dengan adanya Tuhan di dalam hatimu. Ini didirikan oleh keimanan sebelumnya. Keimanan oleh orang-orang yang hidup di tempat ini sebelumnya. Bukan hanya bangunan ini yang tertinggal, tapi kesalehannya. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk terus dukung dan doakan kami. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Medan. Dan kita sudah sampai di sebuah tempat yang bernama Istana Maimun. Istana Maimun ini adalah peninggalan bersejarah karena ini adalah bagian dari Kesultanan Delhi yang sampai saat ini tetap dikunjungi warga sebagai tempat untuk wisata sejarah. Seperti Sobat Mata Langit lihat, di belakang saya ini banyak sekali keluarga yang datang, ayah, ibu, anak-anak, karena tempatnya memang sangat indah dan ini memiliki nilai sejarah yang sangat bagus. Lihat saja nih, bangunannya sangat indah, arsitekturnya tuh sangat membuat kita tuh kagum gitu loh. Dan di sini yang menarik bagi saya sebenarnya adalah ada cerita tentang Mariam Buntung. Nah, ada sebuah bangunan yang kecil di sebelah sana yang arsitekturnya juga Melayu ya Panglima ya. Nah, di situ nanti yang akan kita ungkap. Tapi sebelum kita menuju ke sana, nanti kita akan mendengarkan cerita sejarah dari Istana Maimun sendiri. Dan Panglima, seperti biasa, saya bisa minta tolong Panglima nggak untuk memantau? Ya, kalau saya melihat di depan gerbang utama ini ada sepasang gajah. Ya, sepasang gajah putih yang saya lihat yang menjaga di depan sini. Nah, kita balik ke arah sana, itu di atas atap kubah-kubah istana itu saya melihat ada sosok elang goib ya, elang goib menjaga. Dan di seputaran istana saya melihat ada seekor harimau putih juga yang kayak mengelilingi, menjagalah juga seperti itu ya. Dia kayak Iya. Banyak sosok-sosok lain juga yang terlihat sebenarnya, kayak di tangga itu ada nenek-nenek gitu di bawahnya saya lihat. Habis itu ada putri-putri juga di atas. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi nanti kita akan ke sana. Ya. Kita akan bertemu dengan salah satu keturunan dari Kesultanan Delhi. Beliau ini adalah namanya siapa Panglima? Tengku Mohar ya. Mohar. Bapak Tengku Mohar ini adalah keturunan silsilah ke-13 dari Kesultanan Delhi. Jadi artinya beliau itu masih ada keturunan dari Kesultanan Delhi yang tentunya mempunyai cerita yang valid tentang sejarah dari Istana Maimun ini. Kita akan temui beliau sambil kita lihat-lihat situasi di sini. Ayo Sobat Mata Langit. Ada tulisan Istana Maimun, orang banyak berfoto di depan sana. Kemudian di tengah sini juga kayak ada panggung gitu. Orang-orang juga suka duduk-duduk, foto-foto. Pokoknya ini kayaknya semua spot bagus untuk selfie. Iya. Gitu.
Ini ada kayak podium ya, kayak podium, ya. kayak pentas gitu ya, tapi bukan pentas ya. Kesannya seperti air mancur, tapi bukan air mancur juga gini. Yang terlihat di sini, tapi di sini bisa naik ke atas. Mungkin kalau ada acara-acara bisa di sini ya, panggungnya seperti gitu ya. Nah, ada kuda-kuda juga ya di sini ya, bisa dinaikin. Suasana kekeluargaan tuh terasa ya, padahal saya bukan orang Medan, saya bukan orang Sumatera dan saya baru sekali datang ke tempat ini, tapi saya merasa kayak ini tuh saya datang ke rumah saudara saya gitu. Iya. Bener nggak? Bener. Nah, ini kita mulai masuk ke depan lobi pintu istana ya. Yang tadi Bang bilang ada ke depan lobi itu ya? pintu istana, iya. Itu di mana? Di tangga ini? Iya, saya lihat. Tapi ada kayak pengawalan juga di sini, kayak ada prajurit gitu saya lihat yang jaga di depan kiri kanan. Oke. Ya, ini kita masuk. Untuk masuk ke dalam istana itu ada tangga yang kita harus lewatin. Yuk, masuk dulu. Permisi anak-anak. Assalamualaikum. Di dalam istana sendiri itu ada tempat persewaan baju khas daerah. Jadi kalau pengen punya foto dengan baju khas daerah Kesultanan Delhi bisa di sana sewa dan foto. Assalamualaikum. Ini tetap protokol kesehatan. Ya. Mau ke Pak Tengku Mohar. Assalamualaikum. Kita langsung ke sini aja ya, langsung temuin beliau. Nah, ini dia Bapak Tengku Mohar. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Abang. Ya, alhamdulillah saya Ratna Listi. Ini Panglima Langit sudah sampai di sini dari tim Mata Langit. Selamat datang di Kota Medan. Selamat sore. Yuk, Kakak, Bang, silakan. Kita pengen langsung mendengarkan cerita sejarah karena kebetulan Bapak ini kan ada keturunan dari silsilah kerajaan Kesultanan Delhi. Boleh Pak di sini, Pak? Yuk. Bapak Tengku Mohar, kalau boleh tahu Bapak ini memang ada silsilah keturunan Kesultanan Delhi, kalau tidak salah silsilah ke generasi ke berapa? 13 Pak? 13. Jadi kakak, saya Tengku Mohar Sanazmi, keseharian saya memang di istana, ya sebagai pemandu, sebagai juga mengapakan istana, memantau tamu-tamu ini, yang kebetulan juga saya sebagian dari keluarga kerabat Sultan Delhi, yang kalau ditengok dari keturunan onyang saya, buyut saya ya, keturunan sampai saya itu kami berada di generasi ke-13, di mana Sultan Delhi sekarang ini sudah masuk generasi ke-14. Nah, karena kalau saya ini satu generasi dengan ayahanda beliau. Iya. Ini dibangun tahun berapa ya kerajaannya? Oke, Abang, Istana Maimun, istana yang berdiri di tengah-tengah kota Medan kita saat ini, ini istana yang dibangun tahun 1888. Oh, 1888. Iya, di masa pemerintahan Sultan Delhi itu di bawah kepemimpinan Sultan Delhi yang ke-9. Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamshah. Dari sejarah, oleh Sultan Delhi 9 Istana Maimun dibangun dari berpindahnya ibu kota Kesultanan Delhi. Yang sebelumnya ibu kota Sultan Delhi itu berada di arah utara kota Medan. Tepatnya di desa apa namanya? Namanya sekarang itu desa atau daerah disebut Labuhan Delhi. Yang dekat dengan Pelabuhan Belawan. Iya. Di mana di Labuhan Delhi yang dekat dengan Pelabuhan Belawan itu menjadi ibu kota Kesultanan Delhi. Di masa Sultan Delhi ke-9, beliau memindahkan istana ke tengah-tengah kota Medan di kawasan salah satu dataran tinggi di kota Medan, karena memang ibu kota kerajaan lama itu berada di dataran rendah, sering terkena banjir maupun rob air laut. Makanya kakak abang pada masa Sultan Delhi ke-9 memindahkan ke tengah-tengah kota Medan, beliau membangun beberapa bangunan infrastruktur pendukung ibu kota kerajaan. Nah, selain Istana Maimun, satu kawasan yang ada di daerah kita saat ini yang dulunya disebut ini namanya Kota Maimun atau juga disebut Tanah Delhi sebelum jadi Kota Medan. Ada di depan Istana Maimun ini masjid. Namanya Masjid Raya Al Mansun. Sementara Masjid Raya Al Mansun itu adalah masjid juga yang dibangun bukan pengganti ya, tetapi menjadi simbol tempat ibu kota berpindah. Karena sebelum berpindah di Labuhan Delhi ada namanya masjid disebut Masjid Raya Al Osmani. Atau orang Melayu atau orang Medan lah ya, sekarang ini bilang lebih namanya Masjid Kuning. Kenapa? Karena kalau ke sana pun kakak dan abang itu full color kuning.
Masjid Raya Al Mansun sebagai ibu kota yang berpindah, beliau membangun membangun Masjid Raya ini. Selain tempat ibadah, selain tempat bermusyawarah siar-siar Islam dan juga daripada kepentingan kerajaan pada masa itu, juga dilengkapi dengan komplek pemakaman sultan-sultan dan beserta keluarganya. Termasuk ulama-ulamanya. Ya, jadi di situ ada makam sultan, ada makam keluarga kerabatnya, ada makam ulama-ulamanya maupun bilal-bilal marbut-marbut masjid dimakamkan di situ. Mungkin bisa jadi episode tersendiri nanti tuh, kayak yang menarik juga. Dan di depan Istana Maimun ada taman. Ya. Dulu tuh namanya Taman Khadijah. Taman Khadijah ini taman yang diambil dari nama Permaisuri Sultan Delhi X. Yang oleh orang Eropa, taman ini disebut Delhi-Khan Park. Delhi-Khan Park itu taman Delhi-Khan. Karena memang taman itu kelengkapan dari komplek perumahan yang dulunya dibuat untuk keluarga kerabat sultan dan pekerja-pekerja sultan. Taman Sri Delhi. Di mana Taman Sri Delhi juga kalau kita bilang zaman sekarang ini area terbuka hijau lah. Kan gitu Denny. Tempat menunggu istirahat momen sholat masyarakat maupun tempat sultan atau keluarga kalau taman itu tempat duduk nyantai kan gitu. Karena memang dulunya itu taman itu menghadap view Masjid Raya dan Istana Maimun. Selain dua tadi, di hamparan daripada Istana Maimun, Taman Sri Delhi dengan Masjid Raya Al Mansun, ada kawasan yang disebut namanya Kota Maksum. Kota Maksum itu dulunya ada beberapa peninggalan juga, Kak. Tapi peninggalan itu tidak seperti tiga yang saya sebut. Tidak ada lagi karena musnah, hancur karena faktor politik dan faktor alam. Apa itu? Yang pertama ada namanya Istana Puri. Istana Puri, Kakak, itu tempat tinggal sultan beserta keluarganya. Artinya kediaman langsung sultan. Kalau Istana Maimun ini fungsinya sebagai istana negara, tempat beliau menerima secara resmi sebagai sultan. Kalau Istana Puri tempat tinggal. Di sebelah Istana Puri yang daerah namanya Kota Maksum itu ada Istana Tengku Besar. Istana Tengku Besar ini dibuat untuk putra paling sulung sultan sebelum dia menjadi sultan dengan gelar Tengku Besar. Dia terpisah dari rumah induk kalau kita bilang. Di belakang daripada dua bangunan itu ada namanya juga Istana Darat. Karena Istana Darat itu istana yang berada di daratan yang agak jauh daripada bantaran sungai. Nah, Istana Darat itu juga, Kak, tempat tinggal istri sultan, tempat lahir putra-putri sultan. Istana Darat. Istana Darat ini masih ada sampai sekarang. Istana Darat itu ya? Itu tempatnya di mana tuh? Di daerah Kota Maksum juga. Kota Maksum. Di antara Istana Darat ada tempat tinggal Syekh atau Imam Sultan Delhi. Namanya Syekh Haji Hasan Maksum. Syekh Haji Hasan Maksum ini kalau kita bilang di tangan beliau lah tentang agama Islam. Tentang agama, Di tangan beliau lah dari juga penasihat sultan. Di mana, Kak, karena Syekh Haji Hasan Maksum ini terlahir di masa Sultan Delhi ke-9 dan Sultan Delhi ke-10 dengan gelar Imam Paduka Tuan, di mana Imam Paduka Tuan itu satu gelar kepada beliau karena beliau adalah ulama besar masa Sultan Delhi. Karena beliaulah yang menentukan juga bisa melihat hilal untuk melaksanakan puasa, hari raya, Kak. Dan hal-hal yang berkaitan dengan Islam beliaulah. Di dalam yang saya bilang ini semua, di area tempat kita saat ini berada, dulunya inilah komplek pemerintahan Kesultanan Delhi. Dari yang pertama sampai yang ke? Tidak. Ini di masa Sultan Delhi ke-9. Sultan Delhi ke-9, Sultan Delhi ke-10, Sultan Delhi ke-11, artinya masa Republik. Semasa Republik, yang ketiga itu hancur, yang saya bilang tadi karena faktor politik dan alam. Masa Sultan Delhi 12, kita sudah 11 sudah Indonesia, 12 sudah Indonesia, 13 14 Istana Maimun ini menjadi simbolnya. Saksi sejarah ya. Saksi sejarahnya Istana Maimun ini. Istana Maimun yang hari ini Kakak berada dalam perjalanannya, istana ini sekarang menjadi 4 fungsi. Fungsi yang pertama, Istana Maimun masih digunakan berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan acara-acara adat sultan. Yang terpelihara dari dulu sampai sekarang. Seperti acara adat namanya Junjung Duli. Kalau nama kerennya Open House. Setahun sekali. Setahun berarti 2 kali. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Acara Junjung Duli atau Open House, disinilah tempat Sultan Delhi menerima keluarga dan masyarakat dan pejabat untuk saling bersilaturahim dalam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu masih tetap laksanakan. Ada lagi acara adat
darjah pemberian gelar, di mana Sultan Delhi memberikan gelar kepada seseorang, yang mana disinilah juga masih dilaksanakan untuk upacara tersebut. Itu manfaat yang kedua. Ya, artinya bukan manfaat yang kedua, fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama okay. dengan acara-acara adat yang masih berlangsung. Yang selanjutnya di sini juga untuk acara-acara keagamaan Sultan Delhi, memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj. Untuk macam tadi malam ada keluarga yang berpulang 40 hari baca tahtim tahlil. Di sini dilaksanakan. Tempat peletakan jenazah Sultan dengan keluarga sebelum dibawa ke makam. Artinya Istana Maimun ini dengan fungsi dulu sampai hari ini masih tempat dilaksanakan. Itu fungsi pertama. Yang mana fungsi pertama ini kakak, istana ini masih milik Sultan dengan keluarga dan juga masih tempat tinggal keluarga. Oh, tempat tinggalnya jadi Bapak juga di sini berarti ya? Ya, jadi Istana Maimun ini kak luas tanah halamannya lebih kurang bang 4,5 hektar. Bangunan yang terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan diameternya 2.700 meter persegi. Di halaman maupun di bangunan induk ini sebahagian kecil keluarga kerabat Sultan ada 40 kakak yang tinggal. Sebagian besar itu ada di luar istana, ada yang dalam di dalam negeri, ada yang di luar. Jadi banyak kak keluarga kerabat kita nih. Nah, itu yang pertama. Fungsi yang kedua bang kakak, Istana Maimun ini sebagai bangunan cagar budaya. Di mana bangunan dari luas 2.000 meter persegi ini sudah diprotek oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Cagar Budaya, maupun oleh pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2012. Yang artinya bangunan ini adalah yang harus dijaga, dirawat dan dilestarikan karena mempunyai nilai-nilai sejarah historikal dari perjalanan bangsa Indonesia, khususnya menyangkut kita Sumatera Utara, lebih kepada bangsa Melayunya yang pernah di mana peradaban kerajaan Sultanan Delhi. Yang ketiga, bang, Istana Maimun ini sebagai objek wisata, lebih kepada destinasi wisata budaya, yang bisa kita lihat berkunjung. Nyata ini kebetulan banyak sekali pengunjungnya. Banyak sekali ya, karena memang sebagai destinasi wisata budaya ini tempat tujuan utama bagi mereka yang datang ke Kota Medan. Artinya tidak sah kalau tidak datang di Istana Maimun. Belum afdol ya? Iya, belum afdol karena ini bangunan sangat menonjol di tengah-tengah bangunan-bangunan lain di Kota Medan dengan perkembangan saat ini. Wisatawan yang datang kemari kakak, itu bukan wisatawan lokal saja, tapi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Selama pandemi, ini jauh menurun. Termasuk kita kan di Jakarta. Jauh menurun masa pandemi. Berarti sebelum pandemi iya lebih ramai. Kalau hari Minggu macam hari ini, biasanya itu di atas 2.000 orang. Ramai sekali ya? Iya, kalau ya antara 1.500 2.000-an atas. Tapi kalau misalnya di hari biasa, Istana Maimun ini sebelum pandemik ya bisa 700-800, tapi masa pandemik ini sangat jauh menurun. Oke, itu di mana dalam fungsi yang ketiga sebagai objek wisata, pihak istana melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian. Baik itu pelestarian baju adat Melayu, musik live Melayu. Sambil jalan boleh sambil jalan ya. Sekarang ya. kita ini diperkenalkan nama raja-raja dan dari yang pertama sampai yang saat ini ya. Boleh kita masuk Pak ya? Ya oke. Nah, kita silakan masuk. Tapi karena memang masa pandemik ini untuk menjaga tetap kesehatan kita, kita di dalam memang mengikuti protokol kesehatan memakai masker. Sudah disiapkan masker mata langit. Oke. Ya. Oke, nanti kalau bicara boleh dibuka sedikit ya? ya? Kalau bicara kita boleh Pak. Ini ya, silakan. Oke kakak, abang saya mau daerah kemarin dulu yang dari saya cerita tadi. Abang kakak yang di awal tadi kita sampaikan ya, ini adalah foto dari Sultan Delhi yang ke-9. Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsah. Di masa pemerintahan beliau lah yang tadi saya sudah sampaikan, istana ini dibangunnya. Beliau berarti yang bangun awal? Iya, di mana beliau membangun Istana Maimun dengan arsitek orang berkebangsaan Belanda. Oh iya benar. Ini wajah beliau aslinya nih ya? Iya, ini wajah beliau aslinya.
arsitek Belanda ya, Kak, Iya. kata atas itu ya, Pak? Ya, makanya kakak, karena Bang Panglima, Istana Maimun, gaya arsitektur bangunannya ini perpaduan dari dua budaya, budaya Timur dan Barat. Oh. Di mana budaya Timur ada mewakili gaya Melayu, Arab, Persia, Mongol. Oh, ya, ya. Dan Eropahnya mewakili dari Hispanicnya, Spanyolnya, Italinya, dan ininya. Iya, iya, iya. Oke, dari kombinasi itu, kan, di dalam Istana Maimun ini terdapat juga bahan-bahan yang berasal dari Eropa, Iya. seperti lantai marmer. Iya, iya. Oh, lantai ini Ini dari asli ya, Eropa Mas? ini? Iya, ini asli. Asli ya? Ini berasal dari Itali. Ini udah tahun 18 udah ada Ya, ya? dari 18. Luar biasa. Seperti perabotan di Istana Maimun. Perabotan di Istana Maimun ini kayunya ini kayu oak atau kayu oak. Ini Iya. juga masih asli. Asli ya? Termasuk meja ini dengan mejanya batu marmer, kayunya juga masih asli. Termasuk juga lampu kristal yang warna kuning di atas kita ini juga masih asli. Ini tahun 18 juga nih? Iya. Luar biasa. Bahan-bahan kristal yang berasal dari Prancis. Iya, iya, iya. Dari 18. 88. 200 tahun 1888. ini berarti udah. 100 enggak. Kalau 1888 ke 2021 ini 136 Iya, tahun. iya. 136 tahun. Oh. Iya. Oke. Dan ini Abang, alat ini Kakak, ini replika. Oh, replika. Ini replika yang disebut namanya tombak berambu. Kenapa disebut tombak berambu? Karena macam ada rambut-rambut. Iya, iya, iya. Tombak ini dipegang untuk pengawal sultan. Oh, gitu. Yang warna kuning untuk anggota, yang warna hitam ini untuk komandan. Oh. Tombak berambu. Ini paling Kuning besar dan ya? hitam. Ya, kalau aslinya sampai hari ini masih ada, Masih? disimpan dalam kelengkapan untuk acara-acara resmi sultan baru keluar. Oh, baru keluar. Iya. Iya, iya, iya. Nah, jadi di bingkai besar ini kalau kakak abang lihat ada tulisan Arab Melayu. Iya. Tulisan Arab Melayu inilah sebagai tulisan pengantar atau tulisan resmi di dalam surat menyurat Iya. di dalam Kesultanan Delhi. Tulisan Arab Melayu. Dan di kanan kiri ini simbol Sultan Delhi. Ya, kuning hijau ya. Ya, dan ini ada payung dan bendera. Ini payung bendera untuk Sultan Delhi beserta kabinetnya. Seperti contoh payung 33 dengan bendera kuning, itu yang boleh pakai hanya Sultan Delhi. Di bawahnya payung kuning 1 yang boleh hanya pakai permaisuri. Dan seterusnya. Di mana dan seterusnya ini ada untuk putra mahkota, untuk panglimanya, untuk perdana menterinya, temenggung laksamananya, dan untuk orang-orang di bawah wazirnya. Artinya gubernur-gubernurnya. Iya, iya. Karena dulu Bang Panglima, Kesultanan Delhi ini karena dulunya membawahi 9 wilayah. 9 wilayah ini tingkat gubernur, istilah pusatnya. 9 wilayah ini setelah kita Indonesia merdeka menjadi 6 kota kabupaten. Seluruh kota Medan, sebagian kabupaten Deli Serdang, sebagian kabupaten Serdang Bedagai, seluruh kota Tebing Tinggi, sebagian kota Binjai, dan sebagian kabupaten Karo. Itulah wilayah luas Kesultanan Delhi pada masa itu. Ya, kita jalan lagi, Pak. Dan ini foto Sultan Delhi ke-8. Oh, ini kelapa. Sultan Delhi ke-8, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsah, Ini di mana ayahnya. iya Sultan Delhi ke-9. Pada masa beliau masih beribu kota Kesultanan Delhi di Labuhan Delhi, yang arah ke Belawan. Iya, iya, iya. Setelah peninggalan beliau digantikan dengan putranya, beliau memindahkan ke tengah ini. Kalau lah kakak dan abang pernah dengar tembakau Delhi, komoditi untuk membalut rokok cerutu yang sangat terkenal di masanya, itu dimulai di masa era Sultan Delhi ke-8 yang diteruskan dengan Sultan Delhi berikutnya yang mencapai kemakmurannya, sehingga dari hasil tembakau Delhi inilah Kesultanan Delhi ini salah satu kesultanan Melayu yang kaya dengan membangun beberapa bangunan-bangunan infrastruktur yang saya sebutkan tadi. Ya, yuk jalan lagi. Abang kakak, Ya. Istana Maimun ini yang terdiri dari 2 lantai. Di sini terdapat lebih kurang 30 ruangan dan kamar. Kita sekarang ini berada di ruang tengah induk ya. atau disebut namanya ruang Balirung Sri. Ini apa? Nah, di ruang Balirung Sri ini Bang, kakak, ini singgasana. Oh, iya. Singgasana Sultan Delhi ini kayunya masih asli sampai Oh, sekarang. lihat dia, Pak. Boleh? Iya. Singgasana ini kayunya masih asli. Dan kalau kita lihat ada 2 warna kebesaran di Iya. singgasana. Kuning Begitu dan juga hijau. Bang Sarman, kuning dan hijau. Iya. Kuning dan hijau. Kuning, kakak, itu simbol daripada warna kebesaran Sultan Delhi atau Raja-Raja Melayu. Iya. Karena pada umumnya Raja Melayu pakai warna kuning. Iya. Hijau itu melambangkan simbol kerajaan Islamnya. Iya. Betul. Maka itu atasnya seperti masjid ya, seperti Masjid, kubah. iya. Atasnya Masjid dengan seperti kubah. Di situ ada masjid. bintang. Di sebelahnya kanan kiri ada bulan. Iya. Oke. Dan kakak lihat tempat duduk Sultan Delhi duduk tidak pakai kursi.
Tapi budaya timur duduknya bersila. Dan di dalam bantal itu juga ini semua replika ya. Dan di bantal itu sama dengan simbol yang ada di atas. Karena inilah simbol lambang Kesultanan Delhi. Di mana makna simbol lambang Sultan Delhi, kalau bintang itulah Allah Subhanahu wa taala, crown di bawah bintang itulah Sultan Delhi. Yang juga sebagai khalifah Allah, sebagai pemimpin di dataran bumi yang memang dari kuasa daripada Allah, itulah simbolnya. Dan payung tingkat 3 kanan kiri itu melambangkan 3 strata. Yang pertama dalam strata tingkatannya apa? Dalam menjaga wilayah Sultan Delhi. Di situ ada Sultan Delhi. Di tengah ada masyarakat. Di bawah ada pejabatnya. Jadi pejabat itu tidak di bawah Sultan. Sultan, masyarakat, pejabat. Yang artinya berarti Pejabat di bawah rakyat. Iya, artinya berarti Sultan menjaga masyarakatnya, kan itu? Masyarakat yang menjadi pejabat inilah yang menjalankan fungsinya, yang berhubungan kepada tanggung jawab kepada Sultan. Itu dia. Tiga payung tadi. Ada di tengah kakak, yang warna hijau. Kalau yang paling atas, yang bentuknya macam lempengan itu sama dengan yang kanan kiri ini nggak? Ini namanya puan. Puan itu lambang kesuburan. Kalau yang di bawahnya, itu tepak sirih. Tepak sirih, ya. Tepak sirih itu kotak tempat untuk mengungkapkan makan sirih. Itu menjadi lambang adat Sultan Delhi sampai hari ini. Itu sebagai lambang adat budaya adat yang harus dijaga. Kalau macam tombak yang miring, itu menunjukkan garis hidup Bimnanas Abdullah ke atas. Kalau di bawahnya bang kakak ada bintang, ada keris dan segala macam, itu lambang pertahanan Sultan Delhi. Baik Pak, saya rasa kalau untuk Kesultanan Delhi sejarahnya apa bisa dipersingkat Pak? Karena sebenarnya ada yang saya ingin ketahui lebih jauh tentang bangunan yang ada di sebelah kanan. Sebelah sana, Jadi kakak, kalau kita persingkat dari Sultan Delhi 9, ini ada foto Sultan Delhi ke-10. Oh ini yang ke-10? Iya, Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Lamsah dengan permaisurinya Khadijah. Iya, ini permaisurinya. Sini. Kalau ini Sultan Delhi ke-9, di kanan kiri ini putra-putranya. Ini Sultan Delhi ke-10, putra paling sulung. Ini putra keduanya Tengku Harun Al-Rashid bergelar Tengku Perdana Menteri. Keren ya, mukanya kayak bule ya? Iya. Ini macam bule, kakak tengok. Nanti kakak nengok nanti Sultan Delhi ke-9 semasa muda. Mana Pak? Ini Sultan Delhi 11, Sultan Osman Al-Sani Perkasa Lamsah. Beliau adalah Sultan Delhi di awal NKRI. Dan ini foto Sultan Delhi ke-9 semasa muda. Semasa remaja masih bergelar Tengku Besar. Dan ini Sultan Delhi 12. Oh, masih muda ya Pak? Ini Sultan Delhi yang sekarang. Tapi sebelum masuk Sultan Delhi sekarang, kita masuk ke kakeknya. Iya, kakeknya mana? Ini Sultan Delhi 12. Sultan Azmi Perkasa Alam dengan permaisurinya Tengku Zainab Johari, anak daripada Tuanku Mahmud dari Aceh, Bang. Oh, dari Aceh. Maka kalau ini pakai baju adat Aceh, ini baju Melayu. Termasuk juga perkawinan yang saya sebutkan tadi. Ini Sultan Delhi 13. Ini Sultan Delhi 13. Oh, ini ya. Seorang tentara. Tentara ya. Jadi kakak Sultan Delhi 13 seorang perwira TNI yang gugur tugas di Aceh semasa Aceh masih dom. Oh, gitu. Beliau ini gugur dalam usia yang sangat muda, 39 tahun, dengan pangkat terakhir Kolonel Anumerta, pernah menjadi sebagai komandan batalion 312 Siliwangi. Dan ini putra beliau Sultan Delhi yang sekarang. Ini putranya ini. Ya, ini Sultan Delhi yang sekarang, Sultan Delhi ke-14. Sultan Delhi yang sekarang, Sultan Delhi ke-14, Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam, kelahiran tahun 98. Ditabal di ruangan ini dalam usia 7 tahun di 2005, menggantikan ayahandanya, yang hari ini usianya 22 tahun. Saat ini tidak berada di Istana Maimun, sekarang berada di daerah Pulau Jawa, karena lagi menempuh pendidikan strata 2-nya atau S2-nya di ITB, Bandung. Jadi kalau Bapak hubungannya dengan beliau ini apa ya? Sepupu atau apa? Kalau secara garis, beliau ini kemanaan. Oh, kemanaan Bapak. Karena, iya benar-benar. Karena dari ayahanda beliau dengan saya, ini satu garis. Atuk beliau, Sultan Delhi 12, dengan ayahanda saya, sepupu karena Sultan Delhi 11 adik-beradik dengan kakek saya. Dengan atuk saya. Dengan atuk lama saya. Kita tengok mereka sedikit. Ya. Ini bagian belakangnya ya Pak, ini kan tengah. Ini tengah. Nah, bagian belakangnya ada. Ini siapa ini? Ini dua putri. Ini agak ini mungkin. Ini paling mungkin yang. Ini panjang sekali ya rambutnya ya. Ya. Saya merinding Pak di sini Pak. Itu baru saya mau bilang. Saya merinding di sini. Ini merinding saya.
Yang punya Ini beda, ini pasti kemari, maka saya bilang tadi dikit. Enggak, Panglima tahu-tahu pengen ngeliat kemarin. Saya merinding. Kayak saya terhenti tadi. Apa terlewatkan tadi kan ini? Iya. Dua. Ini foto Raja Maheran. Raja Maheran ini anak Sultan Abdullah Muhammad Shah II, Sultan ke-26 negeri Perak Malaysia. Beliau diperistrikan kepada Sultan Delhi ke-10, Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Lamsah, yang mangkat meninggal di Medan dan dimakamkan di sini. Raja Maheran dengan Permaisuri Khadijah itu adik kakak. Artinya Sultan Delhi turun ranjang setelah kemangkatan kakaknya. Menikahi adiknya. Iya, menikahkan adiknya. Beliau menggantikan. Dia menggantikan. Beliau memang dalam catatan keluarga besar kami dari kakek nenek cerita semasa beliau pernah bertemu dengan Raja Maheran, istri daripada Sultan Delhi, rambutnya sangat panjang. Itu panjang itu sekali. Sampai kalau misalnya mau dia apapun rambutnya itu diletak di atas kursi kalau mau nikah ataupun mau jalan pun. Itu menyentuh lantai ya, Pak? Iya. Panjang. Ini Sultan Delhi 11 dengan permaisurinya Raja Amnah. Anak raja dari Perak juga. Mana lagi yang ingin? Yang ini? Yang ini foto istri Sultan Delhi juga dari Malaysia. Raja Nur ini. Makanya syahdu kan ya? Iya. Kalau ini yang pernah saya bawa ke tamu ini, nengok beliau ini memang beliau syahdu. Santai. Beliau ini anak juga dari raja dari Perak. Dingin. Yang tadi rambut panjang, selagi duduk baru pertama married dengan Sultan Delhi 10 ini fotonya. Oh iya, ini ya. Rambutnya panjang. Iya. Dengan Sultan Delhi ke-10. Semasa itu sebelum menjadi sultan, masih putra mahkota. Iya. Kak Abang, ini ruang bilik makan. Dengan meja makan juga masih asli, meja buffet kanan kiri, tapi 2 kursi ini replika, Kak. Iya. Ini asli nih? Ini juga asli. Tegel-tegel ini juga masih asli. Dengan Kalau display itu meja kaca. itu, Pak, Ini asli. Meja asli itu? Iya, ini meja asli meja ini. Ini bisa dipanjangin. Berbahan kayunya kayu oak. Oh gitu ya? Ini bisa dipanjangin. Di dalam display kaca meja makan ini ada piring makan dari Cina dengan dari Belanda dengan piring makan kristal warna hijau. Di sebelah sana ada gelas kristal dari Inggris maupun dari Eropa. Tempat es batu, tempat koktail, tempat letak garam, tempat gelas, berbahan kristal masih asli. Kalau yang sebelah sini ada alat musik gendang akordeon biola, kombinasi alat musik Eropa dan tradisional. Dan sebelah sana ada tepak sirih. Tepak sirih ini untuk hantaran ya? Tempat hantaran? Tepak sirih ini tempat antaran, perkawinan, ataupun tempat letak makan sirih di dalam rumah Melayu. Jadi kalau kakak abang disuguhkan makan sirih, berarti abang sangat dihormati orang Melayu. Kalau kakak tidak berkenan mengunyahnya, buka 10 jari, sentuhlah tepak. Jangan digelengkan tangan. Boleh ya? Jangan digelengkan tangan atau menepis tepak tersebut, karena dengan orang Melayu itu sebuah penghinaan. Dan ini foto istri Sultan Delhi juga dari Malaysia. Jadi di ruangan ini memang banyak histori Malaysia. Iya ya, istrinya banyak orang Malaysia. Iya, karena apa? Pertama, kedekatan letak geografis antara daratan Malaysia dengan kota Medan, yang pernah jadi Sultan Delhi. Yang kedua, sesama rumpun, sama raja-raja Melayu. Yang ketiga, hubungan-hubungan perkawinan politik. Itu nggak bisa negeri. Oke, jadi kakak, inilah Istana Maimun, yang mana di istana ini juga tersimpan beberapa cerita-cerita legenda masyarakat, ya. Seperti ada cerita tentang di bawah halaman itu di Meriam rumah Griten itu ada meriam puntung. Itulah yang saya tertarik untuk yang kita nantikan ya. Udah tuh ada cerita berkaitan dengan meriam puntung untuk putri, legenda putri hijau. Putri hijau. Kakak bisa nggak ceritakan sampai kita jalan menuju ke sana? Boleh ya? Boleh. Yuk. Jadi gimana ceritanya tentang meriam puntung itu, Pak? Jadi kakak, meriam puntung dia benda barang meriam yang tidak utuh lagi. Ya. Dia putus patah. Di mana sebutan untuk pihak keluarga istana disebut Datuk Meriam Puntung. Itu menunjukkan penghormatan pakai datuk kan gitu ini. Yang katanya meriam itu disimpan oleh keluarga. Tetapi di waktu disimpan dengan keluarga dengan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kesultanan Delhi keluarga istana ini dengan apapun sejarah kerajaan ini dengan Karu, makanya di situ dibuat rumah Griten Karu. Oh, itu namanya rumah Griten Karu. Ya, tapi rumah Griten Karu yang ada di halaman Istana Maimun, tempat menyimpan meriam itu tidak sesempurna rumah Griten yang ada di tanah Karu Kaban Jahi. Ke sana ya, Pak. Nah,
langsung ke sana ya. Jadi rumah bangunan itu yang tempat letak dari meriam yang ada di halaman Istana Maimun itu rumah Geritan Karu. Geritan Karu. Tapi rumah Geritan Karu ini tidak sesempurna mungkin di rumah Geritan yang ada di Kaban Jahe Tanah Karu. Karena memang rumah Geritan ini rumah Geritan yang terbuka. Biasanya rumah Geritan itu kok biasa terbuka ya, ini kan tertutup ya. Karena tempat Geritan itu tempat musyawarah orang Karu, tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan adat orang Karu kan gitu nih. Tapi di Istana Maimun ini kenapa tidak sempurna dengan yang saya sebut tadi? Karena di sini ditutup. Kenapa ditutup, Bang? Bang Panglima? Karena memang untuk menghindari meriam ini menjadi satu tempat yang dipuja oleh masyarakat. Nah, makanya itu ditutup. Karena memang ada sejarah pernah disalahgunakan, Pak. Jadi meriam ini oleh masyarakat ya yang berkaitan dengan cerita dari turun-temurun keluarganya lah mungkin ya. Didatangi masyarakat biasanya untuk tempat mengobati anak, beliau sendiri. Udah itu untuk kegiatan mungkin tanda kutip meminta nyari rezeki seperti minta nomor togel, juga mau minta tempat jodoh, mau naik jadi tempat jabatan dan segala macam, sehingga menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan keluarga itu mensekutukan dari Allah. Makanya ini ditutup agar apa? Setiap kegiatan yang ada di sini itu bisa di-sharing dari pihak keluarga. Dikunci ya, Pak? Dikunci ya. Oke. Manggil siapa yang Bentar ya. Memang kita khawatir nanti ada seksi masyarakat yang datang lihat ini yang tayangan ini gimana. Maksud saya gini aja Bang Panglima. Panglima dengan supernatural Panglima, apa yang Panglima rasakan di istana itu aja. Kita cuman memanggil sosok gaib penjaga di sini tentang tempat ini. Kita tanya-tanya gitu aja, bukan yang ngamuk-ngamuk apa segala ngamuk enggak. Cuma kita memanggil sosok gaib yang baik di sini, apa tuan saya, apa siapanya gitu yang memang dari dulu pertama didirikan kerajaan ini dia mengetahui gitu. Ya gitu aja kita tanya-tanya gitu. Ini gimana. Jadi versi secara yang dua nalarnya gitu. Nah, kalau harapan mereka ya, Bang, dengan sosok supernatural Panglima, ada mungkin yang edukasi sampaikan salah satunya ya merawat menjaga istana biasanya begitu biasanya begitu karena itu yang itu Jin Korin leluhur biasanya begitu pendamping karena bapak mungkin udah nonton Matalangit jadi belum paham jadi bukan yang setan yang ngamuk-ngamuk gitu enggak bukan ini sosok-sosok baik biasa memberi petuah biasa datang. Kalau udah gini Panglima kakak saya mau memanggil juru kunci sini pula. Ya udah supaya mendampingi karena beliau yang ini juga sebentar ya. Boleh. Jadi kakak Panglima, Kak Ratna, Dato ini namanya Tengku Hamsarudin. Beliau ini juru kunci istana dari 4 masa Sultan Delhi. Sultan Delhi 11, 12, 13 sampai yang sekarang. Yang berkaitan dengan mata langit dalam hal kegiatan di istana dengan acara yang supernatural dalam konteks edukasi kepada masyarakat di setiap acara-acara yang dia liput ya khusus Istana Maimun. Kenapa ada Datuk ini atau ini Tengku Hamni, harapan awak juga dia juga bisa sebagai apa juga ya mediasi Panglima juga nanti kan itu dia ini. Karena beliau ini memang apa sih nih gitu. Bintara. Nah jadi ada Datuk ini kalau apanya itu bentara. Kalau bentara itu pendamping sultan. Kalau kegiatan-kegiatan adat itu dia yang memfasilitasi sultan. Kalau kita bilang macam zaman sekarang IDC. Atau juga ajudan pribadi. Iya, IDC. Jadi begini atau kita mau coba berbincang-bincang dengan sosok gaib mungkin Jin Korin yang kita bilang Jin Korin kan. Jadi kita manusia kan memang ya maaf ada masing-masing ada Jin Korin yang mungkin dari dahulu dari para leluhur dulu bisa menceritakan tentang mungkin sejarah, tentang mungkin petuah-petuah Melayu yang bisa kita menjadi edukasi, menjadi nasihat, menjadi manfaat buat semua orang yang mendengar gitu. Jadi nanti Panglima akan tarik sosok gaib yang ada di sini itu untuk dimasukkan ke badan mediator, nanti Atok pun bisa tanya-tanya. Mengenai itu berat juga saya bilangnya itu nggak boleh lah sebenarnya. Nggak bisa kita ungkapkan di sini.
Gimana Bang Lima? Apabila memang ada yang kurang sopan, kurang apa, memang kena lah itu bikin ke sini. Saya lah mengobatinya. Jadi memang tak boleh diungkapkan. Gimana Bang Lima? Nggak bisa. Mereka nggak bisa. Ambil Pak itu? Berarti tunggu besok aja yang meriam. Ya udah, Pak Tengku maaf. Jadi menurut beliau memang nggak boleh diungkap. Gitu. Ya udah nggak apa. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak Dok. Ya Mas Dok. Ya saya Bapak sendiri, saya paham Bapak ingin membantu kita, tapi Bapak juga nggak mau disalahkan kan posisinya itu. Iya, betul. Iya. Sama serba salah. Tapi saya membantu nih. Iya. Tapi ada sesinya memang saya harus ngasih tahu ini, ngasih tahu itu. Iya, benar-benar. Di prosedur. Iya, betul. Saya memahami posisi Bapak gitu. Assalamualaikum. Nah, itu yang saya ini takutkan kamu ini kan. Dia tenang. Dia tenang nggak? Ini nggak berita. Boleh dilepas dulu nggak ini? Assalamualaikum. Hah? Mana? Anda siapa? Indah ya? Iya. Pak, sini Pak. Mohon maaf, kita sebenarnya tidak boleh berkomunikasi dengan makhluk seperti Anda di sini karena pihak dari Kesultanan takut disalahartikan oleh masyarakat gitu. Tengku. Iya, Tengku. Ini Pak Tengku. Pak Tengku dipanggil Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan sepi, jangan biarkan ada orang yang melihat kita. Oh, jangan biarkan ada orang Seperti kita sedang berbicara. Oh iya. Ya, seolah-olah ini memang ismi gitu. Seolah-olah ini bukan sosok Jangan ada yang tahu ini lagi. Apakah kalian tadi melangkahkan kaki dengan kaki kanan dahulu? Kita lupa juga ya, insya Allah. Ini ya? Insya Allah pakai Kalau kaki kanan. kita memasuki rumah untuk bertamu, langkahlah dengan kaki kanan dan ucapkan salam sebelumnya. Kalau salam Assalamualaikum, tadi kita ucapin masuk dikasih. Assalamualaikum. Terima kasih dan nenek pun mendengar. Oh nenek ini. Bukan, Anda siapa? saya bukan nenek. Boleh kenalan kita silaturahmi. Saya Khadijah. Oh, yang Tidak ada eyang di sini. Ibu Khadijah. Tahu kenapa disebut istana di sini? Istana itu adalah sebuah rumah. Rumah itu adalah keluarga. Betul tak? Nah, sama lagi deh. Dan keluarga itu adalah titipan. Titipan itu adalah amanah. Sebagaimana saya amanahkan kepada kalian, terutama kau dak. Bapak manggilnya apa biasa ke Ibu Khadijah itu? Betul lah. Betul, Ibu. Macam mana tempat tinggal itu? Adalah istana. Kebetulan memang kami dari keluarga yang berada. Ada lagi satu penghuni bagi anak rumah, bapak, ibu dan anak-anak. Itu semua adalah amanah yang dijaga sampai keturunannya. Macam mana jadi orang yang baik? Orang yang baik itu menjaga amanahnya. Bukan berarti menggadangkan ini semuanya, membesarkan ini semuanya. Tapi jagalah. Sebagaimana ini adalah satu di mana tempat untuk beribadah. Rumah itu. Iya. Tahu tak siapa dulu di sini itu adalah orang-orang yang muslim. Iya. Orang-orang beriman. Orang yang beriman apa itu? Tahu tak? Wala tahinu wala tahzanu antumul a'lanu in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu itu merasa lemah dan janganlah kamu tuh merasa bersedih hati. Sesungguhnya kamu tuh derajat itu sangat tinggi, yaitu orang-orang yang beriman. Dialah itu orang yang berderajat tinggi, melebihi seorang sultan dan raja. Dialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di mana itu adalah tahu di mana Tuhannya. Tolonglah jaga tempat ni. Tidak ada yang buruk. Sini tu baik. Muslim menutup auratnya. Di sini tu satu kerajaan yang memang berkaitan dengan keyakinan akidah kita sebagai seorang Muslim. Saya pun mengikuti siapa saja yang ada di sini dulu. Panjang perjalanannya, cukuplah tu saja. Berkaitan dengan tempat ni. Tempat ni dikenal dengan istana bagi orang-orang di sana.
Kenapa dibilang tu ini ibarat rumah? Rumah adalah anugerah rezeki di mana manusia bisa bertempat tinggal, mempunyai tempat teduh, dan jadikanlah rumah itu sebagai istana. Siapapun bisa mempunyai istana. Dirikanlah itu. Rumah tangga itu adalah istana. Di dalam istana itu, jika tidak ada keluarga yang utuh dan beriman, itu bukan istana. Tempat tinggal itu keluarga. Keluarga itu amanah yang harus dijaga. Ada pemimpin. Nah, pemimpin itulah sebetulnya adalah seorang yang beriman, yang tertera di surat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'lanu in kuntum mu'minin. Jangan menjadi orang yang lemah, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini. Karena walaupun bagaimanapun manusia itu harus bekerja. Kekuatan tu manusia tu ada 4. Satu, itu adalah kekuatan akidah dan ibadah. Manusia tidak beribadah tidak akan kuat. Betul tidak? Iya, betul. Satu, contoh orang beribadah. Solat 5 waktu itu menggerakkan semua tubuhnya. Itu adalah salah satu juga untuk kesihatan tubuhnya. Kedua tu adalah dia menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia. Habib minan nas. Raja terhadap rakyatnya. Suami terhadap imamnya, mukminnya, isteri dan anak-anaknya. Itulah yang harus terpenting. Ketiga tu, dia itu harus bekerja berikhtiar. Kerana kalau misalnya hidup tu untuk beribadah saja, tidak makan, sama juga dia tidak menjaga amanah yang diberikan Tuhan untuk menjaga raganya. Betul tak? Jadi harus bekerja, menuntut ilmu. Lalu apa lagi? Dia itu harus pandai bagaimana dia untuk melawan musuhnya, melawan supaya dia tu bisa hidup. Karena di dunia ini tidak hanya ada kebaikan, tapi ada keburukan. Tidak hanya ada manusia, tapi ada juga bangsa kami. Tuhan kalian sama dengan Tuhanku. Aku adalah makhluk yang tak terlihat oleh matamu, tapi aku juga sama diciptakan oleh Tuhanmu. Kau tidak percaya denganku, kau tidak akan percaya dengan adanya Tuhan di dalam hatimu. Ini ada tu karena memang banyak lagi ada keterkaitannya. Nanti ini akan panjang ceritanya. Cukuplah saja saya beritahukan istana ini adalah sebuah rumah. Rumah itu ada penghuni, di mana ada seorang pemimpin dan seorang pengikutnya. Di mana seorang pemimpin itu haruslah menjadi pemimpin yang beriman. Jika pemimpin tidak beriman, maka tidak akan memberikan keselamatan untuk rakyatnya. Sudah saya jelaskan sesuai dengan akidah kita. Akidah dan ibadah itu penting sekali, kerana hidup adalah untuk beribadah. Untuk apa hidup jika tidak beribadah? Ibu, maaf Ibu. Dari mana tahu tu saya tu Ibu? Tadi katanya sama. Kalau gitu saya harus panggil apa? Panggil saja saya Khadijah. Oh, nanti nggak sopan. Tak apa. Ibu Khadijah ya. Sopan itu bukan berarti untuk menyanjung-junjung sebuah, tapi sopan itu bisa menjaga setiap ucapan dan perkataan dan bertanggung jawab atas setiap perkataannya. Orang yang baik harus bertanggung jawab setiap dengan perkataannya. Itu yang terpenting. Ya. Ibu Khadijah, maaf tadi kan Atuk bilang nggak boleh diungkap. Nanti Memang takutnya tak yang boleh. dimarahin Bapak Tengku. Atuk tu baik. Iya. Dia sopan, menerima kalian dengan baik. Jika tidak baik, sudah diusir kalian sejak awal. Kenapa nak saya masuk ni? Saya sampaikan apa yang memang saya sampaikan, agar kalian pun bisa mendirikan istana kalian sendiri. Seperti ini berdiri sampai saat ini. Karena apa? Ini didirikan oleh keimanan sebelumnya. Keimanan oleh orang-orang yang hidup di tempat ini sebelumnya. Yang mana sebenarnya bukan hanya bangunan ini yang tertinggal, tapi kesalehannya. Kesalehannya yang tertinggal. Di mana Islam itu ada di sini. Tapi nanti Pak Tengku nggak dimarahin ya? Siapa memarah? Kecuali kalian ingin membicara hal-hal yang lain. Ini tentang kebaikan. Aku sampaikan jika tidak memang baik,
aku tidak akan memasuki Ragani. Iya, maka itu tiba-tiba masuk ke ISMI karena mau menyampaikan kebaikan ya. Karena niatnya kalian tuh tahu saya baik. Iya, soalnya Pak Tengku sendiri tadi cerita sebelum ini ada seperti kami bikin konten tapi gagal semua gitu loh. Makanya beliau khawatir, beliau ingin bantu kami tapi beliau juga tidak mau disalahkan gitu. Kira-kira pesannya apa buat saya? Jadilah kau pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman dan tetap dalam kesabaran. Untuk mengendalikan dirimu sendiri, bertanggung jawab atas setiap perkataan yang kau sampaikan kepada orang banyak. Itulah orang yang baik. Ingatlah, setiap ucapan itu adalah perbuatan untuk diri kita. Bukan ucapan itu hanya makanan untuk orang lain, tapi harus kita rasakan dulu. Bagaimana kita memberikan orang makan sementara kita tak tahu rasanya itu apa? Satu pesanku adalah, istana ni ada karena memang sebelumnya tahu tidak kalian di mana Islam pertama itu datang di tanah ini adalah dekat Sarambi, Mekah. Dekat aja. Nah, ini adalah tahu tempat beribadah di tanah Mekah itu apa namanya? Di Masjid Madinah. Iya. Ini adalah di mana orang-orang harus melihat istana ini ada di antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Bukan berarti itu tempat ini ada, tidak ada perjuangan sebelumnya. Ini perjuangan di mana memperjuangkan agamanya. Betul tak? Jadi, satu adalah yang terbaik yang harus kalian ingat. Perjuangan yang sebenarnya adalah memperjuangkan diri sendiri untuk memulai satu kebaikan dari hal terkecil. Itu satu. Dan yang kedua tu, hargai istana ni bukan sekedar ini adalah sebuah bangunan, tapi ingatlah para sultan-sultan dulu dialah ada seorang orang yang soleh yang memang berjuang untuk memperjuangkan agama di sini. Pesan untuk Pak Tengku apa? Kau akan merasakan yang mana itu baik dan mana yang tidak. Karena beliau yang mendampingi setiap tamu. Betul tak? Betul. Dan dia pun sudah merasa mana yang memang layak dan tidaknya. Sampaikanlah tentang keimanan dari tempat ini, karena tempat ini sebuah tempat ibadah untuk mereka. Sebagaimana kau ucapkan tadi, setiap pembicaraanmu aku dengarkan tadi. Gitu. Kau mengatakan ini adalah Sarambi Madinah. Oh iya benar. Dan itu adalah benar. Sampailah tempat kerajaan Istana Makmun. Maimun apa Makmun? Kenapa dibilang Makmun? Iya. Maimun atau Makmun, agar kalian bisa menjadi makmun yang baik setelah sultan-sultan itu tiada. Jadi pelajarilah apa yang dia ajarkan tentang keimanan, tentang akidah dan beribadah. Istana ni adalah istana orang-orang yang soleh, tidak main-main. Harusnya itu kalian sudah tahu, bukan? Iya, tahu. Maka itu atuk hanya berhati-hati. Oh iya. Tidak mau terjadi sesuatu hal. Beliau orang baik yang setia dengan kami. Jadi tolong sampaikanlah kepada mereka, dirikanlah istana di dalam rumah tanggamu. Itu yang terpenting. Dirikanlah istana di dalam rumahmu sendiri. Begitu saja. Ya, Nak saya Aku nanya. sudah cukup. Sudah waktu kalian harus Iya, udah mendekat kembali. Terima kasih ya, Ibu Khadijah. Buat nih Ragani, Ismi ya, namanya Ismi ini. saya pergunakan untuk sampaikan. Iya. Terima kasih. Sama-sama, saya pun terima kasih. Nak buat ucapan, seandainya saya silap, saya mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah bersilaturahmi dengan keluarga besar dari Kesultanan Delhi. Bahkan Atuk sendiri berkenan untuk menemui kami, menerima kami dengan baik. Terima kasih banyak, Atuk. Terima kasih juga. Ya, ya, dan tadi secara tiba-tiba ternyata ada pesan baik dari sosok kamu yang mendampingi Ibu Khadijah dan beliau menyampaikan pesan yang baik. Itu di luar kendali kita ya Bang Lima, tiba-tiba Iya. Emang kita kan udah mau keluar tadi. udah mau closing. Ya kita menghormati, Iya. tetap menghormati bahwa emang di sini nggak boleh ada
liputan yang mengungkap, tapi ternyata tadi pesannya baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah dari tim Mata Langit kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Dari yang awal dari kita sejarah ya, tadi memang apa yang dari sejarah kita sampaikan tadi, semoga dari YouTube di Mata Langit bisa mengedukasi kepada masyarakat, di mana memang tempat-tempat yang memang peninggalan kearifan budaya lokal dari raja-raja tempatan itu memang harus kita pelihara, kita rawat bersama. Dengan baik ya. Dan kami mendoakan semoga Mata Langit dengan konten-kontennya yang nanti semakin baik, semakin ke depannya semakin bagus, sehingga nanti semoga menjadi konten nomor 1 di Nusantara kita. Jadi tempat orang untuk menambah pemendaraan di satu wilayah dengan cerita-cerita ataupun tentang kegiatan-kegiatan yang memang bisa dinalar oleh masyarakat, bahwasanya kita adalah sebuah negeri yang kaya dengan sejarah, budaya, dan juga memang yang kita pahami dengan mempercayai kehidupan-kehidupan yang memang di sekitar kita yang bisa kasat mata maupun yang nyata. Mungkin itu aja. Ya. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini. Dasar kehidupan sebenarnya adab, tauhid, dan iman. Tinggal kita menjalani sejauh mana kita bersyukur kepada Allah dengan syukur sesyukur-syukurnya, dan menjalani semua ujian dan cobaan dalam kehidupan ini dengan sabar yang tiada berbatas. Jadi sebenarnya itu kunci sih kalau menurut saya ya. Kita harus menjalani semua hal dengan ikhlas. Karena apabila kita ikhlas, walaupun sedikit yang kita lakukan, tapi tidak ada pamer, pencitraan, ataupun hal-hal negatif yang masuk dalam hati kita, insya Allah apa yang kita ingini, yang kita cita-citakan dalam dunia ini, Allah pasti bantu. Allah pasti bantu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dan tiada yang mustahil di dunia ini. Karena kekuatan hanya milik Allah, kebesaran hanya milik Allah. Puja dan pujilah dia sebanyak-banyak, dan ingatlah dia banyak-banyak dimanapun kau berada. Begitu saja menurut saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua sobat Mata Langit dan netizen yang sudah mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Ibu tahu siapa ini? Nambang Kayali. Siapa dia? Adik Putri Jau. Bungsu. Ada bungsu. Sebelum mereka berpecah, mereka saling berpelukan, memberikan kekuatan satu sama lain. Dengan sekuat tenaga dia berkorban. Terjadi apa yang dikatakannya kepada ayahandanya sebelum ayahandanya meninggal. Aku akan menjaga saudariku dengan segenap jiwa dan ragaku. Dan ini adalah bukti bahwa sesama saudara itu harus saling menjaga segenap jiwa dan raganya.